Punya mobil itu emang seru ya, tapi pasti ada tanggung jawabnya juga, merawatnya. Nah, urusan perawatan ini kadang bikin pusing, bisa terasa rumit dan mahal. Dan salah satu yang paling dasar itu ya, ganti oli. Hayo, siapa yang pernah denger celetukan ini? Ini tuh bukan sekedar bercandaan loh, ini bener-bener nunjukin sepenting apa ganti oli secara rutin buat kesehatan mesin mobil kita. Udah kayak kewajiban mutlak yang nggak bisa ditawar-tawar. Nah, ini dia nih pertanyaan yang serem. Dan sayangnya, ini adalah kenyataan pahit bagi banyak banget pemilik mobil di Indonesia. Ada ancaman tersembunyi yang lagi ngumpet di balik botol oli yang mungkin akan Anda beli. Oke, sekarang mari kita selami masalah ini lebih dalam. Di Indonesia, oli palsu itu bukan lagi masalah kecil-kecilan. Ini udah kayak wabah. Beneran, udah kayak epidemi. Hampir setiap merek oli besar dan terkenal yang ada di pasaran itu punya versi KW-nya. Dan inilah bagian yang paling ironis. Mungkin kita mikir, pilih merek yang terkenal aja biar aman. Kenyataannya, justru kebalikannya. Semakin populer sebuah merek, semakin besar kemungkinannya kita bakal nemuin produk palsunya. Coba deh lihat perbandingan ini. Ini dilema yang sering kita hadapi. Di satu sisi, ada bengkel resmi. Harganya mungkin standar, tapi kita dapat jaminan 100% olinya asli dan mesin kita aman. Nah, di sisi lain, ada penjual online yang nggak resmi, yang nawarin harga miring banget. Menggoda kan? Tapi ya itu, resikonya tinggi banget dapat oli palsu yang bisa menghancurkan mesin. Jadi, apa sih sebenarnya isi dari oli palsu ini? Yuk, kita bedah bareng-bareng dan lihat betapa mengejutkannya bahan-bahan yang mereka pakai. Proses pembuatannya ini benar-benar mengerikan. Mereka mulai dengan ngumpulin oli bekas dari bengkel-bengkel. Terus, oli butut ini disulap pakai bahan kimia biar warnanya kinclong lagi, seolah-olah baru. Nggak berhenti di situ, mereka campur lagi dengan zat-zat berbahaya kayak limbah industri buat neken biaya produksi, lalu dikemas rapi dalam botol bekas merek asli. Dan ini akibatnya, oli palsu itu nggak melumasi sama sekali. Malah sebaliknya, dia bakal mengering dan membentuk endapan tebal kayak lumpur, atau yang biasa disebut sludge, yang akhirnya nyumbat semua saluran di mesin. Ini yang bikin mesin jadi overheating, komponennya pada rusak, dan ujung-ujungnya bisa maksa kita buat turun mesin. Wah, biayanya bisa jutaan. Fakta ini mungkin kedengeran gila, tapi ini beneran ngegambarin betapa parahnya masalah oli palsu. Walaupun sangat-sangat nggak direkomendasikan ya, minyak goreng biasa yang ada di dapur kita itu ternyata lebih mending buat mesin daripada oli palsu ini. Lo kok bisa? Soalnya titik didih oli palsu itu rendah banget, gara-gara bahan-bahan kimia berbahaya di dalamnya. Begitu mesin panas, olinya langsung menggumpal dan jadi lumpur perusak itu tadi. Dengan masalah yang udah seluas ini, pertanyaan wajarnya adalah siapa yang harus kita salahin atas semua ini? Ternyata ada beberapa faktor sistemik yang bermain di sini. Regulasi yang lemah dan pengawasan yang nggak konsisten itu ngasih ruang buat para pemalsu. Terus marketplace online tanpa disadari malah jadi jalan tol buat mereka nyebarin barang palsunya. Polisi udah berusaha grebek pabrik-pabriknya, tapi penyebarannya lewat online bikin pemberantasannya jadi super sulit. Tapi ada satu kesimpulan yang mungkin paling mengejutkan dari semua ini. Akar masalahnya ternyata ada di kita sendiri para konsumen. Permintaan kita akan produk yang harganya kelewat murah, bahkan kalau bedanya cuma Rp30.000, itulah yang ngasih makan dan ngehidupin seluruh industri oli palsu ini. Nah, kabar baiknya adalah, kalau permintaan konsumen adalah penyebabnya, berarti kita juga yang pegang solusinya. Yuk kita cari tahu gimana caranya kita bisa melindungi diri sendiri dan sekaligus melawan balik. Jadi, gimana cara bertahannya? Gampang, ada 3 langkah sederhana yang bisa kita lakuin. Pertama, selalu, dan ini wajib, beli dari sumber terpercaya. Kedua, manfaatin teknologi verifikasi kayak scan barcode. Dan ketiga, yang sering dilupain, setelah olinya dipakai, rusak botolnya. Ini tindakan kecil yang bisa memutus siklus pemalsuan mereka. Kita bahas lebih dalam soal barcode ya. Sistem yang bagus itu nggak cuma bakal konfirmasi asli atau palsu, tapi juga bakal nunjukin riwayat pemindahannya, kapan, di mana, dan jam berapa produk itu pernah di-scan sebelumnya. Kalau barcode-nya nggak punya fitur ini, wah patut dicurigai. Ironisnya, banyak merek oli mahal pun belum punya sistem seaman ini. Pada akhirnya, semuanya kembali ke prinsip dasar ini. Menghemat Rp30.000 sekarang itu sama sekali nggak sepadan dengan resiko harus ngeluarin jutaan rupiah buat perbaikan mesin di kemudian hari.
Jadi, saya tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini untuk direnungkan. Kita udah lihat bareng-bareng gimana permintaan kita sebagai konsumen secara nggak langsung menciptakan masalah besar ini. Sekarang pertanyaannya, apakah dengan mengubah cara kita membeli, kita bisa jadi kekuatan yang akhirnya menyelesaikan masalah ini? Jawabannya ada di tangan kita semua.